Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Hanifah Raffi. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan buat video menceritakan bagaimana sih pengalaman saya menggunakan Navi iConnect kurang lebih selama 4 bulan ya. Jadi saya berlangganan Navi iConnect itu mulai bulan Oktober. Pada saat video ini dibuat sudah bulan Februari tahun 2024. Nah, jadi pada video sebelumnya memang saya sudah menceritakan ketika pengalaman 1 bulan memakai Wifi iConnect. Tapi beberapa bulan terakhir ini saya lumayan padat dan juga ada aktivitas lain, jadinya saya baru membuat video ini. Oke, kita lanjut aja ya. Mungkin saya akan memberikan apa saja sih kelebihan dan kekurangan yang saya alami ya selama 4 bulan ini kurang lebih. Jadi mulai dari kelebihan dan terlebih dahulu. Jadi untuk kelebihannya apa ya, mulai dari tanggapannya ketika kita ada keluhan, semisal nih jaringan kita tiba-tiba nggak bisa connect ke internet gitu kan. Nah, berdasarkan pengalaman saya sebelum-sebelumnya, kalau ada seperti itu biasanya teknisi datang ya, lebih banyak datang ke lokasi, walaupun memang ada beberapa saat bisa diatur lah dari pihak ISP-nya, jadi tidak datang teknisinya gitu. Tapi selama saya berlangganan Navi iConnect ini belum pernah ada teknisi datang ke rumah saya, padahal itu kendalanya ya mirip-mirip lah, kurang lebih tidak bisa connect ke internet. Walaupun tidak low sinyal sih, jadi indikator hijau di bagian routernya itu tidak menyala gitu kan. Nah, habis itu metode untuk pelaporannya juga sangatlah simple ya teman-teman. Jadi selain bisa menggunakan email, teman-teman juga bisa menggunakan aplikasi namanya PLN Mobile atau iConnect ya. Jadi kalau dari PLN Mobile ada menu iConnect di situ, bisa juga dari situ atau enggak lewat PLN Mobile. Kalau PLN Mobile teman-teman bisa install nanti dan bisa buat laporan di situ. Jadi teman-teman bisa mengisikan kendalanya apa dan juga bisa ditulis, bisa juga difoto ya, di capture. Misalnya yang berhubungan sama tulisan tadi teman-teman itu apa. Misalnya internetnya yang hijaunya itu tidak menyala, teman-teman tinggal foto aja tuh bagian yang tidak menyalanya. Jadi bisa lebih akurat dalam menganalisis errornya. Seperti itu teman-teman. Jadi ketika sudah kita buat laporan, nanti akan masuk dan diproses ya teman-teman. Jadi nanti ada fitur namanya live chat. Di situ teman-teman bisa mengetikkan lagi untuk konfirmasi atau bagaimana, tapi tanpa teman-teman mengetikkan lagi juga sudah diproses ya. Nanti di situ ada tracknya, ada semacam kotak ya. Ketika teman-teman sudah membuat laporannya, ada track tuh. Di situ teman-teman ngajuinnya tanggal berapa, terus statusnya sedang apa, di situ ada. Jadi ketika nanti ada proses yang baru-baru akan muncul di situ ya, di track recordnya seperti itu. Itu hal yang sangat saya suka, dan untuk pengerjaannya itu tidak lama ya, kurang lebih kira-kira sehari kurang lah itu sudah bisa terselesaikan masalahnya. Bahkan hanya dengan hitungan beberapa jam gitu kan, tanpa teknisi datang. Jadi kita benar-benar free, tidak membayar sama sekali biaya. Seperti itu teman-teman. Dan kelebihan yang kedua, dari segi kecepatan ya teman-teman. Nah, dari segi kecepatan ini degradasinya nggak terlalu jauh ya teman-teman. Ketika saya lakukan speed test itu angkanya itu akurat ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat di video atas kanan sini untuk bisa melihat hasil speed test yang sudah saya lakukan ya. Di situ dapat terlihat untuk ada speed download dan uploadnya, dan saya tes juga ketika download file itu kecepatannya seperti apa ya. Teman-teman bisa, siapa tahu bisa memberikan gambaran bagi teman-teman untuk kedepannya seperti apa gitu. Nah, terus yang ketiga, dari segi kestabilan. Nah, ini poin penting sekali ya. Jadi untuk kestabilan, pingnya ini juga tidak membengkak ya. Jadi kalau kita buka secara bersamaan dalam pemakaian yang wajar itu tidak tinggi gitu, tidak langsung jam. Jadi masih stabil untuk pingnya. Dan yang keempat ya, ini yang terakhir, untuk kelebihannya itu ialah ketika kita ada suatu kendala atau seperti apa, itu fast respon gitu adminnya. Jadi misal kita chat nih, Kak seperti ini dan kita menanyakan apa, itu cepet ya teman-teman. Jadi teman-teman seperti yang tadi saya bilang, sudah buka aplikasi PLN Mobile, teman-teman bisa klik fitur live chatnya. Jadi nanti teman-teman bisa berdiskusi di situ, entah masalah mengenai paket yang ingin dipakai, ataupun misalnya nanya tentang konsultasi tentang internet teman-teman, itu bisa lewat fitur live chat itu ya. Pembahasannya lebih cepat gitu menurut saya karena live ya. Walaupun beberapa saat
itu ada kadang kita suruh ngantri dulu misalnya sedang antrian atau bagaimana, itu wajar ya teman-teman. Nah untuk kelebihannya seperti itu ya teman-teman, dan untuk kekurangannya, jadi di sisi lain ada kelebihan dan ada kekurangannya juga. Jadi untuk kekurangannya mungkin dari segi ketika ada kendala internet ya teman-teman. Jadi semisal pada jam 2 siang ini akan terkendala internetnya. Nah jadi kalau di iConnect ini sampai saat ini ya saya pakai, belum ada notifikasi yang memberitahukan bahwa nantinya akan terjadi gangguan gitu ya teman-teman. Jadi kalau di My Republic ya saya sebut aja ya, sebelumnya itu ada notifikasi melewati Gmail. Jadi notifikasi kalau misalnya pada jam berapa sampai jam berapa akan dilakukan perawatan sinyal gitu kan. Lewat email biasanya saya sering baca gitu kan, pada tanggal sekian, jam sekian gitu kan akan dilakukan perbaikan misalnya atau bagaimana. Jadi bisa mengantisipasi terlebih dahulu ketika kita ada kegiatan yang padat, yang membutuhkan koneksi wifi gitu kan, kita bisa lebih aware gitu kan, bisa lebih menjaga. Soalnya kadang-kadang ya kita lagi jam sibuk, misalnya jam 2 siang, lagi jam-jam produktif atau lagi kerja gitu kan, kita membutuhkan koneksi internet. Jadi kurangnya di situ sih yang pertama. Lalu poin yang kedua, saya nggak tahu kenapa ya, walaupun tadi saya bilang stabil ya di poin kelebihan, cuman kadang-kadang nih ketika sedang buka sosmed atau video reels gitu ya, terutama di Instagram gitu. Nah itu ketika pertengahan itu suka macet gitu teman-teman. Jadi macet, jadi kalau menurut saya sih tipsnya harus dibalik dulu ke page sebelumnya, habis itu dibuka lagi dan itu bisa lagi. Nah saya nggak tahu kenapa ya teman-teman, dia suka macet-macet gitu, padahal pemakaiannya itu yang lain ya wajar. Jadi di rumah kan ada beberapa pemakai gitu kan, ya itu bukanya cuman sosmed atau scroll Google gitu kan, soal berita gitu atau bagaimana. Jadi bukan pemakaian yang berat itu, saya juga kurang tahu seperti apa. Saya udah lakukan restart juga masih sama aja gitu karena sendat. Nah saya berpikir apa saya harus menambahkan bandwidth dari kecepatannya atau bagaimana gitu ya. Nah itu yang kedua. Terus yang ketiga, untuk kelemahannya ya dari Wi-Fi iConnect yang selama saya pakai ini, itu ialah paket add-on yang menurut saya agak kurang ya. Nah, untuk keluhan yang selanjutnya ini saya kurang tahu ya. Misalnya seperti pernah saya ceritakan, misalnya dari jam sekian, misalnya jam malam gitu kan, jam 9 sampai jam 12 atau jam 8 sampai jam 12 malam atau seterusnya sampai ke pagi, agak ke pagi itu suka agak delay gitu kan internetnya. Tapi ketika saya ngerasakan pasar sendiri ya, ini nggak seperti itu ya teman-teman. Jadi ya aman-aman aja. Ternyata itu mungkin dari faktor lokasi aja. Kan ada video yang pernah saya buat ya mengenai itu, teman-teman bisa klik link di atas kanan ini. Dan itu sudah terbukti sekarang ya ketika saya langganan sendiri. Saya waktu itu kan memakai fasilitas dari tempat di mana saya berada waktu saya masih kuliah ya waktu itu. Ada kurang satu lagi teman-teman. Jadi ada saya ketika melakukan pembayaran ya, pembayaran bulanan. Jadi kan ya bayar wifi itu bulanan ya teman-teman. Itu saya pernah hampir kelupaan itu, hampir telat. Jadi saya bayar tuh baru tanggal H-nya, tanggal 17. Nah saya biasanya kan bayar tinggal copy aja ke kode kan. Misalnya kode bayar berapa, terus saya bayar lewat Tokopedia waktu itu ya. Kenapa ya pas ketika saya bayar itu nggak langsung terkonfirmasi teman-teman. Nah saya nggak tahunya kenapa. Jadi ketika saya bayar, status di aplikasi PLN mobile-nya itu belum terbayar. Nah saya pertanyakan, ini kan saya sudah bayar, kenapa dia belum terbayar? Ternyata ada masa tunggunya teman-teman. Nah saya kurang tahu itu gara-gara apa ya. Jadi ada masa tunggu beberapa hari untuk bisa terkonfirmasi lunas atau terbayar. Nah jadi ketika saya buka belum terbayar, jadi pada hari selanjutnya saya masih terdeteksi belum terbayar. Jadi itu bisa berpotensi teman-teman bisa kena denda ya teman-teman. Jadi misal teman-teman bayar tanggal 17, baru konfirmasinya 2 hari setelahnya, nah itu teman-teman bisa terkena denda. Nah itu lumayan ya. Kalau iConnect ini sekitar 50.000 ya untuk dendanya. Jadi kalau telat itu ya kena gitu 50.000. Nah menurut saya ya bagi teman-teman yang seperti itu, mungkin tipsnya bayarnya jangan terlalu dekat-dekat, misalnya H-3 atau H-4. Jadi lebih cepat lebih baik. Ketika sudah masuk range gitu kan, bayar ya lebih aman lah gitu. Ya setelah itu saya sudah tahu
Dan ternyata itu ada beberapa fasilitas buat transfer yang tidak seperti itu ya. Jadi itu kan banyak ya opsi pembayarannya. Jadi ada yang juga langsung bisa terbayarkan gitu kan, langsung terdeteksi gitu lunas. Jadi saya kurang tahu ya itu untuk bank-bank apa aja yang seperti itu, atau via pembayaran apa yang bisa cepat lunas dan menunggu seperti itu, karena sebelumnya saya belum pernah seperti itu, jadi agak kaget aja sih. Mungkin itu aja ya teman-teman, pengalaman dari saya, kekurangan dan kelebihannya. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Teman-teman juga bisa berkomentar di kolom komentar pengalamannya seperti apa. Siapa tahu bisa menjadi pandangan dari saya, pandangan baru, dan bisa menjadi pelajaran ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.